Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabe selamat luhur natai, salam sujud karim malimpang, adil katarino, wasuram saluga pasangat kajubata. Arus. Kepala SDN Kadis yang saya hormati, beserta seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka kegiatan observasi pendampingan pengawas Ibu Winda di SDN Kandis ya. Kami menyambut baik ataupun mengucapkan terima kasih kerjasama yang sudah dilakukan dari pihak sekolah dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pengawas pembina sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dan kita bisa berbagi apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan pendidikan di SDN Kadis. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa hal mungkin tadi kita melihat dari awal ya, jadi saya tidak bisa dilihat semua karena listrik kita Ambil sana kertas yang sana untuk kamu berkipas yuk. Ambil sana. Mungkin mati lampu ya bro. Saya ingin menyampaikan beberapa hal karena kemarin memang waktu diskusi tentang pengelolaan kinerja pengawas dan kebetulan kami di tim kinerja, jadi yang terpilih di dalam aplikasi itu SDN Kandis ya, SDN Kandis, kemudian SDN Didi dan SDN Tran 200 Suran. Ini yang menjadi fokus pendampingan di 2026 oleh pengawas pembina kita Bu Winda. Nah, adapun target perilaku yang ingin kami lihat, bagaimana sih kualitas pengawas satuan pendidikan yang dibina oleh Bu Winda ini? Aku nggak bisa. Di sini pengawas sekolah berupaya untuk mendampingi kepala sekolah dalam meningkatkan sistem pengelolaan satuan pendidikan dengan catatan melibatkan orang tua, masyarakat dan peserta didik, kemudian terencana dan berbasis data dan pemanfaatan teknologi. Jadi 3 hal ini sangat berkaitan dengan apa yang dicanangkan ataupun disampaikan oleh Pak Menteri kita berkaitan dengan era pembelajaran di zaman beliau ini untuk menuju ke Indonesia Emas, generasi Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat setidaknya memberikan dukungan untuk kita bersiap diri untuk maju ya, untuk maju. Baik, nah berkaitan dengan ini Bapak Ibu, yang pertama untuk dari target perilaku yang pertama yaitu melibatkan orang tua, wali, masyarakat dan peserta didik ya. Jadi dalam pengelolaan satuan pendidikan nanti, kalau tadi kan saya tunggu ada nggak dari teman-teman di sini, belum ada. Mungkin saya sedikit menanyakan, apakah kita sudah punya rencana kegiatan sekolah atau RKS, kemudian nanti diturunkan ke RKT, rencana kegiatan tahunan, kemudian diturunkan ke RKAS ataupun rencana kegiatan anggaran dan belanja sekolahnya. Jadi ketika kita menggunakan uang itu, kita tidak merasa takut karena kita sudah punya programnya ini berdasarkan data dari ini. Jadi kan ada kita kan berbasis data nih yang kedua, terencana berbasis data. Jadi berbasis data. Nah sementara ini kita menggunakan mungkin data-data yang kita pakai tadi sudah dilaporkan Ibu, ada hasil TKA,
terbaru ya kan. Nah kemudian sebelumnya kita ada melakukan AN ya, sebelumnya kita ada melakukan AN, dan AN ini memunculkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan mungkin di awal-awal bulan Februari, terus di bulan Maret saya menyarankan teman-teman untuk memberitahukan ke sekolah binaan masing-masing supaya sudah bisa mendownload rapor pendidikannya. Setelah di-download bagus-bagus ya. Ya, downloadan pertama bagus ya. Iya. Bagus ya. Bagus, 2 tahun sebelumnya bagus. Pas tahun ini yang Pas downloadan kedua di periode 2 ini ternyata ada merah ya. Nah, saya ingin bercerita tentang perencanaan berbasis data yang karena kita acuan kita adalah rapor pendidikan. Di sana kan ada 6 dimensi ya, 6 dimensi. Yang pertama literasi numerasi, kemudian yang ketiga karakter murid, kemudian lingkungan pembelajaran ya, kemudian iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Jadi gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti Bu Winda saran saya nanti difokuskan untuk pendampingan analisis rapor pendidikan yang tadi ditayangkan. Seandainya bisa dibuka kan kita bisa lihat ada yang merah-merah di sini ya. Saya sudah melihat tadi. Nah, yang merah yang pertama adalah kemampuan numerasi murid ya. Kemampuan numerasi murid. Kemudian yang kedua kemampuan literasi murid. Tapi di sini ada yang disarankan yang paling perlu dibenahi ataupun yang paling perlu ditindaklanjuti. Itu adalah pada bagian literasinya ya. Jadi nilai turun dari tahun 2024 nih literasinya ya, dan ini yang paling perlu ditingkatkan. Kok numerasi enggak ya Pak? Iya tetap, karena numerasi juga berada di posisi merah ya. Kemudian karakter murid ini masih dalam posisi sedang atau kuning, dan satu lagi kualitas pembelajaran. Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan kenapa literasi kok merah. Apakah kita fokus untuk membaca saja? Tidak demikian. Jadi tidak demikian. Itu kita harus mencari akar masalahnya dari mana. Kemungkinan ada kaitannya dengan kualitas pembelajaran. Ya. Jadi saya mohon maaf tidak menyinggung kita di sini. Maksud saya ada kemungkinan kualitas pembelajaran. Jangan-jangan gurunya setelah masuk kasihkan buku baca sendiri, mau dia paham atau enggak itu urusan mereka misalnya kan gitu ya. Tidak dipantau, tidak dievaluasi ya, tidak diperiksa, tidak didampingi anak-anak kita membaca. Bisa nggak dia sudah memahami apa bacaannya kan gitu. Jadi mungkin literasi anjlok bisa jadi karena kualitas pembelajarannya di sini yang memang lemah misalnya kan gitu. Jadi ada banyak, itu terkait, semuanya terkait ya. Jadi dimensi yang ada ini semua berkaitan dengan satu sama lain. Jadi akar masalahnya itu mungkin juga dari sarana prasarana, mungkin juga dari pembiayaannya, mungkin juga dari kualitas pembelajarannya tadi ya, atau prosesnya. Jadi bisa dari berbagai hal itu perlu kita cermati bersama, kita lihat. Mungkin di situ kan ada saran-sarannya nih ketika kita lihat di poster rapor pendidikannya. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu nanti jangan terlena ya. Pak, punya kami yang kondisi kebinekaan sekolah itu sudah hijau, kemudian kondisi keamanan sekolah sudah hijau, dan kuning 2, karakter murid kuning. Dan yang merah ini hanya 2 ini Pak, literasi dan numerasi. Berarti kami ini fokus itu aja Pak ya. Memang fokusnya ke situ, tetapi kita perlu melihat pada level 2-nya. Jadi kan
akar masalahnya itu ada di level 1, kemudian nanti mungkin subnya ada di level 2 gitu ya. Bisa jadi bagaimana bisa kata guru kami nggak bisa literasinya melaksanakan pojok kelas aja nggak bisa, kenapa? Nggak ada buku apa ya kami pajang, artinya ke surplus ya, ke surplus. Makanya di dana BOS P itu kan buku berapa persen minimal? 10% ya untuk buku minimal 10%. Tapi kalau untuk bayar honor itu maksimal ya ada maksimalnya kan. Jadi itu kenapa? Karena ini tadi untuk kebutuhan literasi misalnya. Jadi kok tiap tahun Pak beli buku terus? Ini dunia ini kan berkembang, jadi kita tidak kalau makanya dari itu kita perlu literasi. Literasi ini ya ada banyak hal, ada banyak macam. Apakah itu literasi dengan membaca buku, apakah itu literasi digital, apakah itu literasi terhadap hal-hal lain ya, ada banyak. Karena secara umum literasi itu juga menyangkut numerasinya ya. Jadi literasi numerasi, nah ini juga perlu kita pahami bersama. Lalu yang ingin saya sampaikan di sini, dari 6 dimensi ini kan yang panah merah ke bawah, nanti diamati ya. Saya ingin tadi kan saya melihat ke sini tadi, yang ada di sini aja dah. Nih, ya nggak apa-apa, karena ini kan maksud saya contohnya aja Bu. Ini kan sudah hijau nih, kualitas belajar hijau, kebenekaan hijau, kemudian kondisi keamanan sekolah hijau, tapi panahnya ini loh, panahnya ini, jadi kalau misalnya minimal nilai kita itu 70 misalnya, itu sudah hijau, atau 80 ya, 80 sudah hijau. Kita itu berada di tahun kemarin 85 bagusnya nilainya kita Bu. Pas tahun ini 82. Artinya dari 85 turun jadi ke 82. Maka ada panah turun merah. Kalau tahun depan turun lagi, berarti jadi kuning. Paham ya? Itu yang kita makanya harus diperhatikan kalau ada yang merah panahnya turun. Itu perlu, walaupun hijau kita perlu cermati. Jadi waktu analisis mungkin ternyata literasi merah itu ini ada yang hijau ini panahnya turun nih. Mungkin di sini nih permasalahannya. Bisa jadi kan gitu ya kan. Jadi tidak mutlak harus langsung pada memang itu akar masalahnya, kemudian kita akan cari sub akar masalah di level 2-nya. Jadi kita harus sesuaikan ini untuk analisis nantinya ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa melakukan pendampingan sehingga sesuai dengan yang dituliskan di sini. Itu ada kerjasama dengan orang tua, dengan siswa. Bisa jadi ya, kalau kita lihat di antaranya di sekolah-sekolah itu ada yang paguyuban ya kan, ada paguyuban. Kalau kita sini komite aja lah, komite ya kan. Nah, jadi ada kerjasama dengan pihak orang tua setidaknya ketika menyusun. Nah, jadi saran saya satu tambahan ada di situ outputnya itu artinya ada rencana kegiatan sekolah, RKS-nya ada. Jadi ada output dokumen RKS, kemudian ada dokumen RKT, kemudian ada dokumen penganggarannya kan gitu ya. Jadi tiga hal itu jadi satu sebetulnya ya. Nah, kalau kita di rapor pendidikan set 1 itu kan panduan membaca. Set 2 itu adalah rapor keseluruhan ya kan. Set 3 adalah prioritas rekomendasi. Set 4 rekomendasi keseluruhan. Set yang kelima itu adalah RKS, inspirasi benahi RKS, dan set yang keenam adalah RKAS atau RKT-nya. Jadi sebetulnya sudah ada di situ, tinggal kita
memasukkan gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu kita perhatikan dan kita masukkan di output juga ya. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin menyampaikan kalau tadi setelah memetakan komitmen perubahan di tingkat satuan pendidikan ataupun di sekolah, ini lalu dipilih ketika melakukan pendampingan dengan mentoring, dengan consulting dan coaching, tiganya ini sudah lumayan banyak ya, biar banyak. Kita mungkin kalau di di apps itu malah cuma 2 gitu kan pilihannya. Jadi ada 2 untuk kalau misalnya tingkat kesadaran perubahan di satuan pendidikan untuk kepala sekolah misalnya sedang, kemudian tingkat komitmennya tinggi, lalu nanti ada 2 rekomendasi untuk strategi pendampingan kan gitu ya. Tapi ini Bu Indah sudah menuliskan 3, artinya ada cadangan 1 sudah kan. Nah, apakah cukup ya? Saya pikir sangat cukup ini, sangat karena di dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ini nantinya, jadi mungkin bisa berubah Bu di tengah jalan. Contoh yang sederhana, mulai Bu Indah melakukan coaching, datang ngobrol, tanya-tanya, kemudian ada diskusi, tanya jawab ya. Jadi untuk menjajaki ini apa sih yang dibutuhkan. Jadi dengan coaching dulu kan, nanti setelah ditemukan permasalahan, lalu Bu Indah melakukan coaching untuk mendampingi, bukan membantu tapi mendampingi, kemudian mengajak melakukan bagaimana memperbaikinya kan di permasalahan ini. Nah, ketika kepala sekolah sudah melakukan ini, artinya kita sudah mulai jalan nih coachingnya. Lalu Bu, kata kepala sekolah, gimana kalau saya ngajak teman-teman nih untuk pelatihan nih, misalnya tadi ada buat supaya kualitas belajarnya bagus, ya kan? Itu kan merah tadi ya. Supaya kualitas belajarnya bagus. Bagaimana nih kita supaya Bapak Ibu guru ini setidaknya sudah menguasai digitalisasi pembelajaran yang sederhana lah begitu, misalnya menggunakan kalau misalnya nggak bisa pakai ini atau pakai slide projector atau misalnya pakai ini saja dulu yang sederhana lah. Gimana Bu, bisakah memberikan semacam mentoring ke kami ataupun training? Berubah lagi Bu, jadi nggak masalah, boleh saja mau berubah saat dibutuhkan, saat kita perlukan, saat itu juga kita mungkin bisa mengubah strategi sesuai dengan kebutuhan kita kan. Karena dari hasil, memang rencana kita kan coaching tadi, kita mentoring, tapi setelah diberikan mentoring ternyata ini perlu dilatih nih, perlu di training misalnya. Nah, ketika itu muncul, tidak mustahil bertambah lagi Bu, di sini saya jadi 4 kan gitu ya, jadi 4. Dan itu nanti Ibu silahkan ditulis di tindak lanjut hasil observasi ini. Di tindak lanjut hasil observasi nanti Ibu akan ada menuliskan di situ metode yang sudah digunakan, lalu tingkat keberhasilan, apakah ada perubahan. Ya, jadi nanti mungkin diceritakan setelah perjalanan, lalu perlu ada perubahan metode, kemudian metode apa yang digunakan, seefektif apa metode itu ada nanti Bu diisi di form untuk pengelolaan kinerja. Oke. Jadi seperti itu untuk kegiatan. Kemudian yang tadi saya ingin